Mardotila SSI MStat. Selamat sore. Sore. Oke, saya manggilnya Ibu Bunga aja ya. Iya boleh. Dan satu lagi ini ada seorang mahasiswa dari Universitas Jambi ya. Iya betul. Ada Aryo Surya Trinata. Udah semester berapa sekarang? Kebetulan sekarang saya sudah semester 2 mas, semester 8. Semester 8 berarti sudah memasuki tahap-tahap akhir seperti itu ya. Oke, dan jurusannya? Jurusan kebetulan matematika. Matematika. Nah, ini memang tema kita hari ini juga ada kaitannya dengan angka-angka seperti itu ya. Jadi tema kita hari ini adalah kolaborasi statistikawan dalam edukasi data untuk UMKM. Jadi kalau UMKM itu, kalau kita bicara UMKM bukan seperti dulu, UMKM-nya masih jadul seperti itu. Sekarang kan kita harus berkolaborasi ya kan dengan perkembangan teknologi. Nah, ini kolaborasi statistikawan berarti bermain dengan angka-angka. Ya kan, tapi perlu kita minta penjelasan juga dari Ibu Bunga. Sebenarnya kita sering ya familiar mendengar kalimat statistik gitu ya kan. Sebenarnya apa sih statistik ini, Bu? Jadi kan ada statistik dan statistika ya. Ya, ini berbeda. Statistik. Beda. Oke. Statistik itu yang biasa kita lihat kalau masuk ke web BPS. Ada tabel-tabel, tabulasi data seperti itu statistik. Jadi kumpulan angka-angka tadi yang disebutkan ya. Kalau statistika itu ilmunya. Yang mempelajari tentang itu, prosedur-prosedur pengambilan datanya gitu. Oke, jadi kalau statistikawan ini orang yang mampu menerapkan prosedur statistika untuk mengolah data-data atau angka itu. Oke, ya. Ini tentu berkaitan juga dengan pelajaran matematika seperti itu ya kan. Sangat dasarnya itu ya, ibunya statistika. Kolaborasi statistikawan dalam edukasi data untuk UMKM. Ngomongin soal UMKM, sebenarnya tuh di mana sih ilmu statistik ini digunakan dalam bisnis UMKM sekarang? Sebetulnya kalau untuk di akademis sendiri ya, kami adakan mata kuliah kewirausahaan dan matematika entrepreneurship. Di situ sebetulnya mahasiswa secara tidak langsung itu dibentuk menjadi bagaimana nanti gambaran kecilnya dulu lah ya, menjadi UMKM sebetulnya kan. Manajemen keuangan berarti ini hitung-hitungan apa gimana? Mereka membuat produk, ide bisnis menyusun dulu pakai model kanvas ya, kemudian ada produknya, kemudian ada langkah-langkah yang mereka terapkan untuk bagaimana produk itu bisa nanti dipasarkan. Nah di situ ketika matematika entrepreneurship akan lebih dalam lagi. Kita gunakan statistika dalam riset marketingnya. Ada analisis network namanya, ada desain eksperimen untuk berbagai produk yang mereka kan biasanya nggak satu produk aja, ada banyak. Itu kalau di akademik. Tapi kalau untuk misalnya kita bicara ke masyarakat UMKM, kalau sekarang kan online. Nah itu sekarang akan lebih mudah statistikawan menganalisis, mengevaluasi. Karena online terpampang gitu, maksudnya kebuka gitu marketnya, maksudnya tuh bisa kita akses. Kalau misalnya kita ke pasar langsung kan ada penjual yang cenderung tertutup ya, maksudnya kita mau menggali lebih jauh tentang informasi tertentu, kadang mereka nggak mau gitu, nggak ada waktu. Tapi kalau online kan bisa kita lihat. Misalnya kita amati per hari, harian, mingguan, bulanan itu bisa. Pendapatan atau dari berbagai variabel, bisa pendapatannya, bisa bagaimana dia promosinya, kita evaluasi, kemudian kita lihat pas dia live, kita bisa mengevaluasi seperti itu juga. Algoritma itu juga masuknya matematika, statistika juga kan ya. Algoritma yang ada di medsos, di media online, di marketplace gitu ya. Itu kan sebenarnya algoritma yang digunakan itu ada rumusan matematikanya gitu ya. Ini tujuannya untuk apa sih? Untuk memanajemen keuangan antara modal dengan untung apa gimana sih sebenarnya? Itu juga bisa. Jadi kan itu termasuk salah satu variabel. Dari aspek tenaga kerja juga bisa. Jadi kita bisa analisis income-nya, bisa penyerapan tenaga kerjanya kita evaluasi gitu ya. Dari untuk UMKM-nya sendiri gitu. Dan beberapa skripsi mahasiswa kami di Prodi Matematika Unja itu udah banyak juga yang menyentuh ranah UMKM gitu. Ada beberapa lah. Dan sudah misalkan analisis cluster. Di marketplace itu bisa kita clusterkan nih. Dari variabel-variabel yang kita temukan dari platformnya itu ya. Bisa kita kelompokkan mana nih yang memberi diskon secara berkala, seperti itulah. Jadi ada berdasarkan variabel tertentu, itu kan cuma contoh. Bisa lebih rumit lagi tergantung dari
seberapa gigih statistikawannya untuk meriset. Kalau seandainya statistikawannya malas-malesan cuma mengandalkan data yang dari BPS, data yang udah tersedia dari Dinas UMKM gitu, itu juga hasilnya juga sekedarnya. Kalau mau lebih dalam lagi, ya mereka mengamati per hari dari segi itu pembelinya, terus habis itu testimonialnya, terus habis itu income-nya tadi ya, terus habis itu kan sold out kayak gitu, berarti kan bisa tuh dihitung itu angka yang bermain kan ya. Misalnya dari mulai tadi ada 50, kok udah habis aja, berarti emang dia sehari itu menjual baju misalkan ukuran A, warna B itu 50 gitu kan, bisa dicatat gitu. Itu kan tergantung kegigihan dari statistikawannya lagi. Iya, tapi kalau untuk pelaku UMKM tradisional yang beralih ke dunia digital seperti ini, hal-hal seperti ini kan mungkin ya akan memusingkan mereka ya kan. Iya kan? Tujuannya buat apa sih seperti itu? Sebenarnya tujuan untuk merapikan ini ya, untuk mengontrol jalannya arus keuangan apa segala macam seperti itu, mengarah mau diarahkan kemana, marketnya apa segala macam gitu ya. Oke, kalau misalkan yang dia belum online, belum digital, jadi masih transisi lah, atau memang masih tradisional nih. Ya. Ada beberapa kan ya yang teman-teman yang dari Baby Beba juga ya, itu kami lihat mereka itu bisa analisis evaluasi brandnya, mungkin evaluasi brand, terus habis itu dari harga, riset harga itu juga bisa. Kemudian bagaimana kepuasan pelanggan. Kan saya pernah nih beli snack di ke UMKM yang ada di pasar TAC juga kalau nggak salah tuh, tapi waktu itu dia ada di bazar kegiatan apa gitu ya. Saya borong lah, saya coba semua. Nah itu kan kalau dikasih pendapat, ditanyain ke beberapa yang membeli, itu akan ada data untuk kepuasan pelanggan terhadap produknya. Jadi bisa evaluasi produk, bisa di situ juga brand. Sejauh mana sih brand ini dikenal, atau dia cuma pasarnya cuma yang datang ke pasar itu aja yang tahu gitu. Nah kalau itu bisa dievaluasi pakai statistika juga. Oh iya, aku agak sedikit lupa mengenalkan ya. Jadi Bu Bunga ini adalah founder dari Kostapata, dan Aryo sendiri adalah humas ya. Ini yang turun ke masyarakat untuk mungkin mencari ini ya, member juga apa gimana? Iya, termasuk itu Mas, itu salah satu strategi. Oh iya, Kostapata apa sih? Kostapata komunitas statistika dan sains data. Pakar data. Iya, pakar data dan sains data. Berarti ini awalnya jasa juga ya? Ada jasanya juga. Salah satu divisinya itu sosial dan entrepreneur. Jadi di situ bisa, kalau tadi memang UMKM membutuhkan evaluasi brandnya, positioning, segmentasi, terus baik itu segmentasi demografis atau segmentasi psikografis, kami bisa gitu. Sampai ke perilaku konsumen nih kita bahas, psikologi kan bisa. Ya kalau sekarang bisnis UMKM yang kita lihat beredar di lingkungan kita ini kan sebenarnya bisnis kuliner ya kan? Nah, yang menjamur ya jamnya. Iya, karena kan banyak banget ya sekarang di rumah-rumah tuh udah banyak netmark nih, yang punya apa segala macam, cemilan. Sepertinya mereka membutuhkan data juga seharusnya. Iya, menurut saya sih sebelum mereka terjun itu harusnya riset dulu gitu. Jadi nggak terjun bebas gitu kan, kebanyakan kan buka. Ya, mereka hanya aksi doang, tapi bulanan gitu, tutup gitu kan. Itu mungkin karena minimnya riset aja, bisa Oke, berarti kalau teman-teman mau bergabung ke Kostapata itu akan mendapatkan apa sih di dalam komunitas ini? Bergabung dulu atau mau jadi klien nih? Oke. Oh, berarti ada dua nih, bisa bergabung, bisa jadi klien. Iya. Berarti kalau klien itu tadi seperti UMKM, tadi kami menerima klien UMKM. Oke, beli putus seperti itu ya. Maksudnya butuh jasa kami untuk riset marketing. Oke, bisa. Kalau ada bergabung gimana? Kalau untuk bergabung itu bisa tidak susah mengisi formulir aja cukup. Ada di formnya, kemudian tidak bayar. Cuma kalau misalkan tidak background statistika atau matematika atau sains data, mungkin anggota aja. Kalau misalkan background pendidikan atau ilmuannya statistika, itu bisa jadi pengurus. Nah, kita mau tanya sama Aryo ya soal mahasiswa yang jurusan matematika. Ini kan posisinya di Kostapata ini humas ya, ini berhubungan dengan masyarakat, artinya mengenalkan ya kan ataupun mengedukasi lah untuk pelaku-pelaku UMKM ya. Nah,
Ini apa aja sih yang sudah dilakukan oleh Aryo berkaitan dengan ini? Baik, jadi terkait dengan apa yang dilakukan itu kami dari Costa Pata itu sudah melakukan beberapa kegiatan. Jadi yang paling penting menurut saya di Humas makanya itu waktu kegiatan sosialisasi AI untuk statistika Fizli. Jadi kan saya ada riset juga nih dengan tim-tim saya di Costa Pata bahwasannya sebenarnya statistika itu kan dipandang cukup sulit, data-data matematika. Nah, jadi ternyata kita sudah ada AI untuk statistika namanya Fizli. Nah, dari kegiatan itu saya mensosialisasikan cara menggunakan AI-nya, cara menginterpretasi hasil dari AI tersebut. Benar nggak hasil dari AI itu? Benar. Dia memang ada sedikit ketimpangan dengan kalau kita hitung dengan manual. Tapi secara keseluruhan gambaran besarnya itu benar. Jika dilakukan dengan benar tadi yang hasilnya. Kalau input sembarangan, nanti kan hasilnya juga sembarangan juga. Wah, kalau ngomongin AI udah ngeri nih tadi, banyak nih bakal lapangan pekerjaan yang hilang nih kalau diambil alih oleh AI ya kan? Iya, lumayan. Oke. Ya, ini balik lagi mensosialisasikan tentang edukasi data ini kesulitannya apa sih ya? Aku rasa sih anak-anak muda banyak yang mungkin nggak tertarik juga kan dengan statistik angka-angka seperti ini. Jujur aja sih kesulitannya itu karena masyarakat umum ini sudah menganggap statistika itu sulit. Padahal enggak ya? Sebenarnya memang sulit sih. Sulit. Saya nggak bisa menolak argumen itu. Tapi dari kesulitannya itu statistika ini sangat penting. Mulai dari kehidupan sehari-hari, berbisnis, belajar dan sebagainya itu semua menggunakan data dan statistik. Ya, kalau begitu artinya pelaku-pelaku UMKM ini mereka sebenarnya sudah melakukan, tapi nggak tahu kalau mereka sudah melakukan hal itu. Iya benar. Iya. Padahal contoh sederhananya aja, statistika itu kan digunakan untuk melihat hari apa yang pelanggannya terbanyak di UMKM tersebut. Bahkan jamnya juga. Jadi mereka sengaja nih, misalnya jam 12 di UMKM ayam geprek, pasti kan pelanggannya melonjak tinggi segala macam itu. Pasti mereka persiapin dulu dari jam 11 mereka sudah mulai makan, sudah mulai menyiapkan ayam-ayamnya untuk langsung digoreng dan juga dibawa sama pelanggannya. Ya, tentunya kita balik lagi di UMKM Bicara, masih bareng Aryo dan Ibu Bunga di sini. Aryo, sosialisasi yang sudah kamu lakukan berkaitan dengan edukasi data untuk UMKM kemana aja sih? Ke Gen Z seumuran kamu atau ke generasi orang tua kamu? Jadi ada akademisi, mulai dari mahasiswa dan juga dosen-dosen, baru di situ. Oke. Gimana ketertarikan mereka terhadap statistik ini? Sebenarnya kalau bisa dihitung ya Mas, agak ngandal. Karena yang pertama mereka masih cukup awam sebagai mahasiswa untuk mempelajari tentang statistik. Sedangkan kalau dari teknisi, akademisi seperti dosen dan juga teknisi lainnya itu mereka lebih antusias Mas. Karena mereka sudah sadar statistika ini penting untuk mereka. Jadi mereka antusiasnya tinggi. Dan mereka pun sudah melakukan sebenarnya ya. Cuma nggak tahu gitu kalau ini bagian dari statistik gitu loh ya kan. Ini promonya yang penting kan. Iya kan? Iya, sebenarnya mereka masih Tugas umum, Mas. sadar. Iya, bahwa mereka sudah melakukan seperti apa tadi misalnya hari libur, misalnya ini pelaku UMKM makanan seperti ya pas mau akhir pekan itu nyetok bahannya dibanyakin, itu udah bagian dari statistik yang hitung ya kan. Seberapa penting sih? Cukup penting. Cukup penting. Ya, walaupun statistik yang paling sederhana seperti menyetok bahan makanan tadi itu sudah sangat penting. Bayangin biasanya di hari biasa dia untung cuma 100.000, kita anggap banyak gitu. Di hari libur kalau dia belajar dari data sebelumnya, dia perbanyak stoknya, bisa meningkat sampai 300.000. Padahal kan sebesar, apalagi kalau statistik yang dalam, mungkin bisa 10 kali lipat lebih. Ya, ini kalau ngomongin tentang Costa Pata, basecamp-nya di mana? Kalau dari tahun 2024. Oke. Ada buka-buka kelas juga nih? Belum ya? Tergantung request kliennya Oh, kalau request, misalkan dinas ternyata ada nih yang mulai kerjasama buka kelas gitu. Iya. Kalau kami kebetulan ada misalkan kalau dosen kan ada pengabdiannya ya, kemudian menggunakan mitranya Costa Pata,
maksudnya kosakata dijadikan mitra pengertiannya, bisa masyarakat gratis berkolaborasi dengan workshop, seperti tadi kan pengenalan Fizli tadi ya, AI, kemudian pengenalan software, yang bukan AI ya, software tapi dijalankan sendiri yang kami carikan yang user friendly lah ya, yang tidak sulit, jadi bisa diterapkan oleh UMKM yang setidaknya mereka melek dulu teknologi. Catatannya itu sih, kalau misalkan nggak melek teknologi terpaksa manual, kan? Itu juga nanti kami akan selipkan di pelatihan itu ada yang manualnya. Jadi manual sederhana, statistika sederhana, bagaimana riset marketing sederhana lah ya, agar UMKM ini tetap setidaknya bertahan, jangan sampai 3 bulan dia usaha tutup. Itu kan kalau misalkan dengan dukungan statistik riset marketing yang tepat sesuai dengan permasalahan, insya Allah lah bisa bertahan lebih lama gitu. Harapannya sih kalau misalkan memang mereka welcome dengan riset marketing, itu mereka bisa rutin gitu ya, tiap bulan riset, insya Allah ini naik gitu, melejit gitu usahanya ya. Jadi Kostamata ini sudah berjalan hampir 1 tahun ya? Iya, 27 Februari ini 1 tahun. 1 tahun. Karena 2025 kan Februari. Ya mudah-mudahan para pelaku UMKM nanti bisa bertemu ya sama Ibu Bunga ya. Nah, di Instagram kami ada WA-nya, kalau ini email juga ada. Iya, apa? Kostamata. Oke. Di situ ada informasi-informasi. Ada, bisa diklik. Marketing ya? Belum kan baru ya. Jadi kalau mau konsul, bisa di situ bisa klik WA-nya, langsung ada nomor WA, bisa chat. Oke. Ya, kalau dari Aryo harapannya apa sih terkait dengan UMKM bekerja sama dengan edukasi data seperti ini? Sebenarnya harapan saya ke depan ini UMKM ini lebih memanfaatkan data dan juga statistik daripada intuisi semata. Berarti sejauh ini sepemantauan kamu para pelaku UMKM hanya melakukan intuisi ya, coba-coba aja lah gitu ya. Berarti kalau syukur-syukur jalan gitu ya kan? Oke. Terlalu ribet nih kalau dipikirin lagi kan. Jadi mereka langsung jalani aja. Sebenarnya kalau menurut saya sih UMKM ini tidak kekurangan semangat. Yang sering kekurangan itu hanyalah kejelasan. Nah, itulah data menjelaskan tentang masalah-masalah mereka nanti. Ya, kalau bicara statistik ini perusahaan-perusahaan besar sangat membutuhkan statistik gitu ya untuk menjaga stabilitas kinerja perusahaannya biar tetap aman beberapa tahun ke depan seperti itu ya kan. Ini sudah menjadi hal yang umum terjadi kalau di dalam dunia bisnis yang sudah saya tahu seperti itu ya. Ya itu maksudnya kerana competitive intelligence, business intelligence. Jadi mereka tuh sudah saling memata-matai, tapi pakainya pakai sains data, statistika. Makanya ada tuh yang menjual data, membocorkan data perusahaan. Ya, itu yang dijual tuh ya data-data ini ya, data-data statistik seperti ini kan. Nah bisa itu bagian dari CI juga ya, tapi ada yang ketahuan ada yang enggak kan ya. Nah di menit 57 nih pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung untuk mengikuti Warta Berita Baja Sumba. Nah ini sekali lagi terima kasih ya buat Ibu Bunga Margaretilla SSI Statistik ya. M-Stat itu statistika terapan. Magister statistika terapan. Selaku founder Kostamata Jambi ya. Iya. Ada juga ada Aryo Surya Trinata, Humas Kostamata. Mudah-mudahan nggak patah semangat ya, karena kita menjual terus respon konsumennya kurang menerima, ya jangan patah semangat ya, anak muda harus semangat ya. Jelas. Badai tangan apapun pasti akan berhenti. Oke deh, kalau begitu terima kasih untuk kehadirannya, sudah menyempatkan waktu untuk bercerita tentang kolaborasi statistikawan dalam edukasi data untuk UMKM hari ini. Sukses saja buat semua aktivitasnya. Lain waktu mungkin kita bisa berbincang lagi tetap di sini ya. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan segera mengikuti Warta Berita Baja Sumba.